semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 ingin membahas tentang teori antrian, khususnya tentang shortest operating service time. Nah, kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Enda Pratiwiningsih, kemudian Inong Sapitri, ada Markus, kemudian ada Natalia Novariani Harsa, serta Irma Rianti. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Jadi, teori antrian itu digunakan untuk memberikan informasi dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan permasalahan antrian. Tujuan utama dari teori antrian adalah untuk mencari kondisi keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebarkan oleh adanya antrian. Kemudian ada unsur-unsur dasar model antrian. Yang pertama adalah pola kedatangan, yaitu banyaknya kedatangan pelanggan selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada pola kepergian, yaitu banyaknya kepergian pelanggan selama periode waktu tertentu. Ada rancangan sarana pelayanan atau desain sarana pelayanan, itu berkaitan erat dengan hubungan dengan bentuk barisan antrian dan pelayanan pada suatu sistem antrian. Misalnya adalah single channel single phase atau multi channel single phase dan sebagainya. Kemudian ada disiplin pelayanan, yaitu adalah kebijakan yang mengatur cara memilih pelanggan yang akan dilayani dari suatu antrian. Misalnya first come first serve, last come first serve dan sebagainya. Kemudian ada kapasitas sistem, yaitu jumlah maksimum pelanggan, baik pelanggan yang sedang berada dalam pelayanan maupun dalam antrian. Kemudian ada ukuran sumber pemanggilan, yaitu banyaknya populasi yang membutuhkan pelayanan dalam suatu sistem antrian. Kemudian ada perilaku manusia, yaitu merupakan perilaku yang mempengaruhi suatu sistem antrian ketika manusia mempunyai peran dalam sistem sebagai pelayan atau pelanggan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Natalia Novariani Harsa dengan NIM B1031201016 akan menjelaskan materi mengenai disiplin antrian. Disiplin antrian ada 6. Yang pertama ada FCFS atau First Come First Serve, artinya pelanggan yang datang pertama akan dilayani pertama. Lalu yang kedua ada SOT atau Shortest Operation Service Time, artinya pelanggan dengan waktu pelayanan paling singkat akan dilayani pertama kali. Lalu yang ketiga ada LCFS atau Last Come First Serve, artinya pelanggan yang terakhir datang akan dilayani pertama kali. Lalu yang keempat ada Longest Operation Time, yaitu pelanggan dengan waktu pelayanan paling lama akan dilayani pertama kali. Lalu yang kelima ada Zero atau Service in Random Order, artinya di sini pelayanan tidak diberikan menurut aturan tertentu, yaitu secara random. Yang terakhir ada EFCF atau Emergency First atau Critical Condition First, artinya pelayanan diberikan kepada pelanggan yang memiliki kondisi emergensi atau kritis. Adalah mengenai SOT atau Shortest Operating System Time. SOT merupakan suatu sistem pelayanan di mana pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan paling singkat akan mendapatkan pelayanan pertama. Kerugian yang terkait dengan SOT ini adalah waktu tunggu yang panjang untuk pelanggan yang memiliki waktu pelayanan panjang. Ini akan menyebabkan masalah yang lebih buruk pada heavy traffic atau lalu lintas berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inong Sapitri dengan NIM B1031201031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur antrian. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Berikut ilustrasi struktur antrian tersebut. Kemudian profil singkat. Tempat bengkel Federal Oil, alamatnya di Jalan Profesor Muhammad Yamin. Jumlah pegawai ada 4 orang. Fasilitas yang ditawarkan pada bengkel tersebut yaitu pembersihan karburator, penyetelan karburator, pembersihan saringan udara, pemeriksaan dan penggantian oli, pembersihan busi, penyetelan dan pelumasan rantai 2, rantai roda, penyetelan rem depan dan rem belakang, pemeriksaan dan penambahan air aki, pemeriksaan lampu dan klakson, penyetelan dan pelumas kabel gas, pemeriksaan dan penyetelan stang kemudi, pengencangan mur dan baut, pemeriksaan roda dan ban,
penyetelan klep dan penyetelan kopling. Perkenalkan, saya Markus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Di sini ada soal. Bengkel Federal Oil memiliki 4 orang pegawai. Rata-rata tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi person, yaitu 6 orang per jam. Setiap pegawai dapat melayani 2 pelanggan per jam, dengan waktu pelayanan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut, maka hitunglah yang pertama tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan. Yang kedua, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Yang ketiga, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem. Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap pelanggan untuk menunggu dalam antrian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Rianti dengan NIM B10312011132 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atau penyelesaian dari soal yang sudah teman saya bacakan sebelumnya. Baiklah, kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian pertama itu menggunakan rumus P sama dengan A dibagi dengan New. P sama dengan 6 dibagi dengan 8. P sama dengan 0,75. Jadi, angka menunjukkan pegawai akan sibuk melayani 75% dan 25% digunakan untuk beristirahat. Untuk rumus selanjutnya ada L sama dengan A dibagi dengan New dikurang dengan A. L sama dengan 6 dibagi dengan 8 dikurang 6. L sama dengan 6 dibagi dengan 2. L jadinya sama dengan 3. Jadi jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem adalah 3. Untuk penyelesaian selanjutnya ada LQ sama dengan A dibagi dengan 2. Untuk penyelesaian selanjutnya ada LQ A pangkat 2 dibagi dengan New buka kurung New kurang A. Untuk penyelesaian selanjutnya ada LQ sama dengan A pangkat 2 dibagi dengan New buka kurung New dikurangi A tutup kurung. Jadi LQ sama dengan 36 dibagi dengan 8 buka kurung 8 kurang 6 tutup kurung. LQ sama dengan 36 dibagi dengan 16. LQ sama dengan 2,25. Jadi hasilnya LQ sama dengan 2. Jadi pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem adalah 2 orang. Untuk rumus selanjutnya ada WQ sama dengan A dibagi dengan New buka kurung New dikurangi A. WQ sama dengan berarti 6 dibagi dengan 8 buka kurung 8 dikurangi 6 tutup kurung. Hasilnya WQ sama dengan 0,375. WQ sama dengan 22,5 menit. Jadi waktu yang diharapkan pelanggan untuk menunggu dalam antrian adalah 22,5 menit. Untuk rumus terakhir ada W sama dengan 1 dibagi dengan New dikurangi A. W sama dengan 1 dibagi dengan 8 dikurangi 6. W sama dengan 0,5. W sama dengan hasilnya yaitu 30 menit. Jadi waktu yang diharapkan pelanggan selama dalam sistem adalah 30 menit. Mungkin sekian penjelasan saya dan teman-teman saya sebelumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.